yang juga saya heran ini kan teman-temannya Bang Denny ini satu-satu ini semua. Ya kan? Dari Roy, itu Subhan Palal, Bang Denny ya. Dulu ini pernah satu geng lah ya di partai tertentu itu. Oh. Kan begitu. Kan jadi ada satu timbul pertanyaan-pertanyaan di publik. Bagian mana menurut Anda argumentasinya tidak masuk akal menurut Tidak Anda? masuk akal. Oke. Semuanya? Pokoknya intinya adalah kebencian di dalamnya itu dan itu terorkestrasi kebencian itu dengan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk bisa bagaimana ya mendongkret Pak Jokowi dari ijazahnya sebagai sasaran antara, kemudian masuk ke Prabowo Gibran ya dan pemerintah ini untuk membuat suatu gerakan-gerakan ya untuk mendiskreditkan pemerintah dengan sasaran paling utama Mazultan Gibran. Itu yang Itu memang niat Anda? Saya sudah jelaskan tadi. Sederhana kok Mas Andi. Mas Andi pulang sekarang, ketemu Mas Wapres Gibran. Mas Wapres, izin saya tolong diberikan dokumen yang bisa saya tunjukkan kepada publik. Ini loh dokumen yang menjadi syarat penyetaraan surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi niatnya sampai dimaksudkan betul nggak? Sebentar. Supaya kemudian ini selesai, saya tidak akan ungkit lagi. Ataupun dapat 250 juta beliau. Kalau sekarang, sebelum naik lagi nih. Kecuali kalau nunggu naik lagi. Soal permakzulan begini, itu adalah konsekuensi dari hukum tata negara. Ya. Tetapi pemakzulan itu hanya satu saja, saya jelaskan ya, pelan-pelan nih. Yang namanya kursi wakil presiden kosong itu, Mas Andi, tidak hanya soal pemakzulan. Ya. Pasal 8-nya mengatakan kursi wapres kosong karena 4. 1 mangkat, artinya meninggal dunia. 2 berhenti. Berhenti ini artinya mundur. Ada 2 sejarah pemberhentian. 1 pada saat Pak Presiden Soeharto 98 mundur. 2 ketika Wapres Bung Hatta tahun 56 di surat keputusan 57 mundur. 3 karena agak lupa saya. Yang keempat karena tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban. Nah yang ketiga adalah karena dimakzulkan. Ini hanya yang ketiga. Karena melanggar pasal-pasal impeachment, pengkhianatan, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi, perbuatan tercela, korupsi, tidak lagi memenuhi syarat. Jadi itu hanya salah satu pemakzulan itu. Yang saya ingin tegakkan, mungkin dari tadi saya sampaikan, tapi saya bingung kenapa tidak mudah dipahami. Etika moral kebangsaan untuk menjaga kita menjadi pemimpin itu tidak berbohong. Ada tidak boleh etika kita, dan harusnya gampang bisa ditunjukkan kita tidak boleh menjadi pemimpin dengan dokumen-dokumen pendidikan saya nggak usah bicara yang masalah tidak bisa itu dipertanggungjawabkan. Ya kalau kita bicara itu ya mengenai bagaimana surat pernyataan itu sudah menggambar, surat keterangan pernyataan itu sudah menggambarkan bahwa ini sudah selesai. Tidak. Dalam negara di mana kementerian itu diorientasi, maka surat keterangan demikian tidak bisa dijadikan Kan ada yang memakzulkan. Nah itu sudah dijelaskan. Ada 4, saya sudah paham semua itu. Ada 4 itu ya. Sudah dijelaskan oleh Bung Denny. Jadi intinya ini, biar bagaimanapun akhirnya ujungnya itu kan ke sana gitu loh. Ya. Ini kan dari ekses ya, masih juga orang yang dalam Pilpres kemarin itu kurang nggak puas dan masih menganggap bahwa Mas Gibran ini dalam ya sebagai wakil presiden tidak punya fungsi yang besar menurut mereka. Padahal kita ingat fungsi wakil presiden itu ada pembantu presiden juga. Beliau ini telah mengunjungi lebih dari 100 Kembali ke masalah titik. dokumen Ya. ijazah. Saya mesti menjelaskan dulu. Enggak lah. Karena ini ada arahnya, saya bilang tadi pemakzulan itu. 100 titik untuk itu. Apa? Karena tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden untuk itu. Dokumen penyetaraannya mana? Artinya di sini selama ini kan ketika dia mengatakan hanya pelanggar-pelanggar bisa dibuktikan oleh Mas Gibran ketika di mana? Di G20 di KTT di Afrika Selatan. Kaitannya? 1. Yang kedua, Mas, berkunjung ke penyetaraan provinsi ijazah untuk apa? menjelaskan semua program Astacita pemerintah. Di seluruh pelosok-pelosok daerah, Mas Gibran ditugaskan oleh Presiden
dapat dilaksanakan Andi, dengan baik. Poin Oke? keijazahnya apa kaitannya? Dan dengan itu? poinnya ya itu sudah selesai ketika surat keterangan penyetaraan itu ya oleh institusi KPU ya dan institusi-institusi lainnya itu adalah sah ya dan sudah ada produk politiknya. Presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2024 sudah dilantik. Nah, kalau dia tanyakan contoh seperti Ibu Mercy, tanyakan lakukanlah di PT UN, jangan membuat yang namanya sayembara itu membuat atensi publik ya untuk mendukung pembenaran dari saudara Denny Indrayana, seorang profesor yang saya hormati secara pandangan-pandangan hukumnya itu masuk ke dalam tataran politiknya bukan secara akademisnya. Baik.